Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Frans Pangaribuan dari kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 1 bersama dengan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai perdagangan internasional dari mata pelajaran ekonomi. Adapun anggota dalam kelompok ini antara lain 1. Irfan Tamam, 2. Saya Frans Pangaribuan, ketiga Nadia Salsabila, keempat Syakira Fitri, kelima Tera Aulia, keenam Mawanda Rifa, ketujuh Muhammad Fatih, dan yang kedelapan adalah Yuliana. Adapun yang akan kami bahas di dalam presentasi ini antara lain 1. Pengertian perdagangan internasional, 2. Manfaat perdagangan internasional, 3. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, dan yang terakhir adalah teori perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Manfaat perdagangan internasional. 1. Tingkat kepuasan yang lebih tinggi. 2. Tukar-menukar barang dan jasa dari dan ke berbagai negara. 3. Pergerakan sumber daya melewati batas-batas wilayah negara. Yang keempat, pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima, peningkatan produksi barang dan jasa secara besar-besaran melalui spesialisasi. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan suatu negara. Yang kedua, perbedaan mata uang antar negara. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Dan yang terakhir, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu ada faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama ada perdagangan atau pertukaran antar penduduk. Yang kedua, suatu negara mempunyai kekayaan alam yang berbeda sehingga hasil pengolahan alam yang dinikmati juga berbeda. Yang ketiga, adanya keterbatasan kemampuan suatu negara. Dan yang terakhir, perbedaan kemampuan negara untuk mengolah sumber daya ekonomi. Teori perdagangan internasional. Yang pertama ada teori ekonomi merkantilisme. Merkantilisme berpandangan jika kekayaan suatu negara dihitung dengan emas dan perak. Teori ini beranggapan jika kegiatan ekspor harus dilakukan sesering mungkin dan kegiatan impor dilakukan seminim mungkin agar negara menjadi lebih kuat dan kaya. Teori keunggulan absolut. Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith di tahun 1937. Teori keunggulan absolut beranggapan jika kekayaan suatu negara akan makin bertambah seiring dengan adanya peningkatan keterampilan serta efisiensi tenaga kerja di bidang produksi. Teori keunggulan komparatif. Teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo pada 1971. Teori ini mengatakan jika perdagangan internasional bisa dilakukan asal negara tidak memiliki keunggulan absolut. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.